Selamat datang kembali di channel Anime Zoan. Dalam dunia One Piece, bounty merupakan satu hal yang menarik untuk menentukan seberapa berbahaya orang atau bajak laut tersebut mengancam dunia. Nilai bounty juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah dunia untuk melihat kekuatan serta kegaduhan yang telah orang tersebut lakukan terhadap masyarakat sipil atau bahkan dunia. Nah, hingga saat ini, nilai bounty tertinggi masih dipegang oleh Goldie Roger. Yang jelas, ia memang merupakan seorang raja bajak laut dan sudah berhasil menemukan One Piece dalam perjalanannya mengarungi lautan. Namun, di antara mereka yang memiliki nilai buronan tertinggi sejauh ini, masih ada beberapa karakter kuat yang sama sekali belum diperlihatkan nilai buronannya. Padahal, keberadaan salah satu dari mereka cukup mengerikan dan mampu mengancam pemerintah dunia. Nah, Anime Zoan memiliki sedikit pemikiran tentang beberapa karakter ini. Lalu, siapa sajakah mereka? Berikut adalah 10 karakter dengan bounty tertinggi yang belum diketahui sejauh ini di One Piece. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jadi, slow sat. Dan seperti biasa sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya dari channel Anime Zoan. Kalau sudah, terima kasih. King the Wildfire. King merupakan anak buah Kaido sekaligus dia merupakan tangan kanan langsung dari Kaido. Dia juga mendapat julukan King the Wildfire karena dia memiliki api di sekitar sayap belakangnya. Terlihat dari penampilannya, King sangat gagah setelah mengetahui dia juga merupakan ras terakhir dari jenisnya. Namun, dia juga merupakan pengguna buah iblis tipe Zoan yaitu Ryunomi model Pteranodon. Buah iblis ini juga sangat langka dan kuno. King mampu mengubah tubuhnya menjadi hibrida Pteranodon dan Pteranodon penuh sesuai yang diinginkannya. Yang kita ketahui dengan kekuatan buah iblisnya ini, dia memiliki kemampuan terbang dan dia juga dapat melepaskan serangan di udara yang sangat kuat seperti yang ditunjukkannya ketika ia berhadapan dengan Big Mom. King juga merupakan All Stars di armada bajak laut Kaido dan sekaligus menjadi orang nomor 2 setelah Kaido. Untuk bounty dari King ini terbilang sangat sulit untuk diprediksi, tapi setelah mengetahui bahwa King merupakan tangan kanan dari Kaido, jadi kami memperkirakan bounty King berkisar 1,7 miliar berry. Lucky Row. Lucky Row adalah salah satu kru inti dari bajak laut rambut merah. Lucky Row ini memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang gemuk dan bulat. Selain itu, dia selalu makan daging. Di awal cerita One Piece, kita sering melihat sosok dari Lucky Row ini selalu memakai kacamata. Lalu dia juga memakai baju kaos berwarna hijau bergaris putih dan juga memakai celana krim coklat. Meskipun penampilannya yang terlihat gemuk dan bulat, kekuatan dari Lucky Row ini tidak bisa diremehkan. Dia merupakan kru inti Shanks, yang artinya kekuatan dari bajak laut Shanks ini terbilang sangatlah mengerikan. Tak banyak yang tahu tentang kekuatan hingga kisah hidup dari karakter yang satu ini. Dan belum diketahui juga bagaimana Shanks merekrut Lucky Row menjadi bawahannya. Melihat kemampuan dan kekuatan Lucky Row, sepertinya dia merupakan orang yang tercepat. Bagaimana mungkin dengan tubuhnya yang gemuk dan bulat bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ya, dia memiliki haki tingkat tinggi. Kemungkinan Lucky Row memiliki haki tingkat tinggi yang membuatnya bisa menjadi sangat cepat. Namun, yang kita ketahui seluruh kru inti Shanks tentunya memiliki kekuatan dan juga kemampuan yang luar biasa. Maka dari itu, untuk bounty dari Lucky Row ini kami memprediksikan jika nilainya berkisar 2 miliar berry atau lebih. Yang kita ketahui, Lucky Row merupakan orang yang sangat kuat dan merupakan kru inti dari Shanks. Yasop. Yasop merupakan anggota dari bajak laut rambut merah sama seperti Lucky Row. Yasop juga merupakan anggota kru bajak laut rambut merah inti. Selain itu, Yasop memiliki anak dari Banchina yaitu Usopp, yang sama-sama memiliki keahlian sebagai penembak jitu profesional. Saat itu, Yasop dan Banchina dipisahkan karena impian Yasop ingin sekali menjadi bajak laut dan mengarungi lautan. Mengetahui Yasop yang merupakan anggota dari bajak laut rambut merah, tentunya kekuatan serta kemampuan darinya sangatlah mengerikan. Yasop memiliki kemampuan menembak jitu tanpa menggunakan scoop. Dia hanya mengandalkan insting serta kemampuannya yang dia latih bertahun-tahun. Selain itu, dia pernah berkata kepada Luffy bahwa dia mampu menembak apel dari jarak jauh menggunakan pistol miliknya dan mengenai tepat sasaran.
Tak hanya itu, dia juga berkata bahwa dia mampu menembak antena semut sampai terlepas. Dengan kekuatannya ini, Yasop membuktikan bahwa dia merupakan kru Shanks dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Saat di awal cerita One Piece, penampilan Yasop hampir sama dengan anaknya Usopp. Yang membedakannya hanya Yasop tidak memiliki hidung panjang yang seperti Usopp. Dan saat setelah time skip, Yasop terlihat sangat berubah, mulai dari postur tubuh yang sangat berotot dan juga rambutnya yang sekarang sudah menjadi ikal. Kami prediksi jika Yasop memiliki bounty yang hampir setara dengan Lucky Row, yaitu 1,8 miliar berry atau bahkan lebih. Ingat, dia merupakan salah satu kru inti dari bajak laut rambut merah. Marco di Phoenix. Marco adalah mantan anak buah dari Whitebird dan juga merupakan anggota divisi 1 yang memimpin di kapal bajak laut Whitebird. Selain itu, kabarnya Marco merupakan bajak laut pertama sejak Shirohige melepas afiliasi dengan Rocks di Sebek. Lalu beredar cerita bahwa Marco telah melaut bersama Whitebird selama 23 tahun dan dirinya telah diasuh sejak kecil. Hal ini yang membuat Marco merasa bahwa dia menganggap Shirohige sebagai ayahnya sendiri. Kemudian mengenai kekuatan Marco merupakan seorang pengguna buah iblis bertipe Zoan Mythical yang mampu mengubah dirinya menjadi burung Phoenix. Hal ini membuatnya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan bahkan dia mampu mengimbangi para admiral untuk bertarung 1 lawan 1. Selain itu, Marco juga memiliki api biru di seluruh tubuhnya, yang kita ketahui bahwa api tersebut tidaklah panas, tetapi api tersebut memiliki efek penyembuhan baik untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain yang ingin disembuhkannya. Saat di Marineford, terlihat Marco berduel dengan para admiral untuk melindungi Luffy dari serangan angkatan laut. Marco mampu menahan serangan dari para admiral angkatan laut, contohnya saat dia menahan serangan api magma dari Akainu yang pada saat itu akan menghantam Luffy. Kekuatan dari Marco ini membuktikan bahwa dia pastinya memiliki bounty yang sangat tinggi setelah insiden perang besar Marineford terjadi. Kami memprediksikan bahwa bounty dari Marco berkisar 2 miliar berry atau bahkan lebih. Belum diketahui bounty dari Marco ini, tetapi kami menyimpulkan bahwa Marco memiliki bounty sekitar 2 miliar berry atau lebih. Dracul Mihawk. Mihawk adalah pendekar pedang nomor 1 dunia. Dulunya dia merupakan mantan anggota Shichibukai. Selain itu, dia juga merupakan rival sekaligus teman dari Shanks. Dahulunya, Shanks merupakan rivalnya dalam bertarung. Setelah dia mengetahui jika Shanks kehilangan lengan kirinya, Mihawk tak menjadikannya lagi sebagai rival. Bukan karena takut, tetapi pertarungan tersebut tak lagi terasa seperti dahulu saat Shanks memiliki anggota tubuh yang lengkap. Selain itu, Mihawk memiliki pedang yang bernama Yoru. Pedang ini termasuk kategori pedang yang terkenal dan salah satu pedang paling langka dan memiliki ketahanan yang tinggi. Hanya ada 12 pedang di dunia dan termasuk dalam klasifikasi 12 Saijo Owazamono dan hanya 3 yang baru ditampilkan sejauh ini. Mihawk merupakan pengguna pedang dan dia memiliki pengalaman berpedang yang sangat hebat. Contohnya saja saat dia bertarung dengan Zoro, dia mampu melawan Zoro hanya dengan sebuah belati kecil yang ada pada kalungnya. Lalu dia juga mampu membelah es yang tebal hanya dengan sekali tebasan. Selain itu, sebelum time skip, Mihawk melatih Zoro dan dia ingin Zoro nantinya akan melampauinya untuk menjadi rivalnya suatu saat nanti. Lanjut, jika kita berbicara mengenai bounty, belum ada penjelasan dari Oda Sensei mengenai bounty dari mantan Shichibukai sekaligus orang yang menjadi pendekar pedang nomor 1 dunia ini. Jadi, kami memprediksikan bahwa bounty dari Mihawk ini berkisar 800 juta hingga 1,5 miliar berry. Ben Beckman. Ben Beckman merupakan kru pertama Shanks, yang artinya dia merupakan tangan kanan dari Shanks di kapal bajak laut rambut merah. Selain kuat, sosok dari Ben ini terbilang sangat jenius, sampai Kizaru Admiral Angkatan Laut pun takut dengannya. Tak banyak yang kita ketahui dari sosok Ben Beckman ini. Pastinya kekuatan serta kemampuannya sangatlah mengerikan. Ben Beckman tak menggunakan buah iblis apapun, sama seperti kaptennya Shanks. Dia hanya menggunakan kecerdasan dan juga haki tingkat tinggi pastinya. Hal ini yang membuatnya menjadi karakter yang memiliki kekuatan dan juga IQ yang sangat tinggi. Selain itu, dia juga merupakan salah satu dari 3 orang yang menggunakan senjata api setelah Yasop dan juga Lucky Row. Keahliannya dalam melawan musuh yang sangat kuat menjadikannya karakter berbahaya setelah Shanks sang kapten.
Bahkan Kizaru pun sampai mengangkat tangannya saat ingin ditembak olehnya. Belum diketahui apakah Kizaru dan Ben dulunya pernah berduel dan beradu kekuatan, atau sebelumnya Kizaru sudah mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ben ini. Nah, kembali ke pembahasan, jika kita prediksikan bounty dari Ben ini bernilai sekitar 2,5 miliar berry sampai 3 miliar berry. Harga yang cukup fantastis untuk seorang wakil kapten dari bajak laut rambut merah. Tentu saja, Ben pastinya memiliki bounty yang sangat besar, mengingat dia juga merupakan tangan kanan dari Shanks. Memang belum dipastikan dari Oda mengenai bounty ini, tapi kami mengira bahwa Ben pantas menerima dengan harga tersebut. Menurut kalian, berapa bounty yang cocok untuk Ben Beckman? Skipper Gaban. Skipper Gaban dahulunya merupakan anak buah dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Mungkin saat ini sosok dari Gaban masih menjadi misteri dan belum banyak diceritakan. Tetapi melihat beberapa kilas balik dari cerita awal di One Piece, Gaban sudah pernah ditampilkan dan sosoknya dengan rambut panjang juga sering menggunakan kacamata hitam. Selain itu, dia menggunakan kapak sebagai senjatanya. Tak banyak diketahui kekuatan sebenarnya dari Gaban ini, tetapi pastinya Roger memilih Gaban bukan sembarangan. Yang pastinya orang tersebut memiliki kekuatan serta kemampuan yang sangat mengerikan. Jika kita melihat kilas balik dari Kozuki Oden, Gaban dulunya sering memerintah dan memberikan komando kepada pasukan Roger untuk menyerang kelompok Whitebird. Yang menarik, saat Oden bergabung ke kapal Roger, Gabanlah orang pertama yang memberi peringatan ke Oden bahwa Oden tak sembarangan memasuki kapal dan bergabung begitu saja. Lalu setelah beberapa tahun menjelang kaptennya dieksekusi, beredar kabar bahwa dia mengantarkan Oden ke Wano, lalu pergi menghilang dan tak muncul sampai sekarang. Memang masih minim penjelasan dari Gaban ini, tapi kami menyimpulkan bahwa Gaban memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bisa jadi kekuatannya di bawah Rayleigh atau setara, mirip seperti Sanji yang tidak jauh berbeda kekuatannya dengan Zoro. Lalu jika kita membahas tentang bounty dari sosok karakter yang satu ini, kami merasa bahwa Gaban memiliki bounty yang sangat besar, mengingat dia merupakan kru dari bajak laut Goldie Roger. Yang kita ketahui, seluruh kru Roger merupakan orang yang kuat dan tak menggunakan buah iblis sekalipun. Ada yang menggunakan buah iblis tapi hanya beberapa, contohnya Buggy dan Ballet, yang masih menjadi pertanyaan. Jadi kami memprediksikan bahwa bounty dari Gaban ini berkisar 3,7 miliar berry. Bounty ini hanya prediksi, jadi kebenarannya hanya Oda Sensei yang mengetahui. Rayleigh. Silvers Rayleigh merupakan mantan kru Raja Bajak Laut Goldie Roger dan juga dia merupakan tangan kanan dari sosok Roger. Yah, karakternya yang tenang namun mematikan. Rayleigh adalah orang kepercayaan Roger dan pastinya dia memiliki kekuatan yang hampir setara dengan sang kapten. Yang kita ketahui sekarang, meski Rayleigh sudah sangat tua, tapi tak membuatnya melemah sekalipun. Saat di Sabaody, Rayleigh mampu berduel dengan Kizaru dan membuat Rayleigh bernegosiasi agar bounty-nya dihapuskan. Hal tersebut diinginkannya karena dia sudah pensiun dari bajak laut dan ingin menjalani hidup normal. Berbicara mengenai kekuatannya, tentu saja Rayleigh merupakan orang yang sangat kuat. Dia tak menggunakan buah iblis apapun, sama seperti sang kapten. Rayleigh hanya mengandalkan haki serta kekuatan dan kemampuannya bertarung selama dia pernah menjadi bajak laut. Rayleigh juga menjadi sosok guru bagi Luffy karena dialah yang telah melatih haki Luffy dan kekuatan Luffy setelah time skip. Berbicara mengenai bounty, kami memprediksikan bahwa Rayleigh memiliki bounty sebesar 4 miliar berry atau lebih. Tak menutup kemungkinan bahwa Rayleigh adalah sosok kuat. Kemudian, hal itu tak menutup kemungkinan karena kita tahu Rayleigh adalah sosok yang sangat kuat. Kemudian dia juga wakil kapten dari Roger. Jadi kami menganggap bahwa Rayleigh sangat pantas memiliki bounty yang sangat tinggi. Monkey D. Dragon. Dragon merupakan pemimpin pasukan revolusi dan menjadi orang paling berbahaya di dunia. Bagaimana tidak? Dragon sangat menginginkan untuk menggulingkan kaum naga langit dan juga pemerintah dunia dengan cara memimpin dan membentuk pasukan dari berbagai dunia. Dragon menjadi orang yang sangat dicari dan dicap sebagai orang paling berbahaya di dunia. Selama ini, dia telah membentuk beberapa pasukan dan telah mengintai di setiap wilayah. Dragon adalah anak dari Monkey D. Garp dan juga ayah dari Monkey D. Luffy.
Namun jika kita berbicara mengenai kekuatan, tak banyak diketahui dari sosok dragon ini. Kabarnya dia merupakan pengguna buah iblis bertipe Logia Angin. Namun para fans berteori bahwa dia juga pengguna buah iblis Zoan dari Naga Barat. Kami tak mempermasalahkan hal tersebut, tetapi setelah kita mengetahui jika pasukan revolusi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, pastinya pemimpin mereka juga lebih berbahaya. Namun jika kita membahas tentang bounty dari pemimpin pasukan revolusi ini, kami memprediksikan bahwa Dragon memiliki bounty sebesar 6 miliar berry, harga yang sangat fantastis. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa Dragon adalah orang yang paling dicari dan juga orang yang sangat berbahaya bagi pemerintah dunia. Dan pastinya dia menjadi orang yang sangat diincar karena ambisinya untuk menjadi tuan pemerintah dunia yang sangat kuat. Prox di Sebek. Sebelum adanya era bajak laut, Sebek merupakan bajak laut pertama jauh sebelum adanya Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sosok dari Sebek ini masih menjadi misteri, penampilannya dan juga cara bertarungnya. Tapi kami mengira bahwa Sebek adalah orang yang sangat kuat. Sampai-sampai pihak Angkatan Laut harus beraliansi dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger untuk mengalahkan Sebek. Saat peristiwa God Valley, sekitar 38 tahun yang lalu, Sebek berhasil dikalahkan oleh Gab dan juga Roger. Sebelumnya, Sebek ingin menjadi orang paling kuat dan ingin menguasai dunia. Namun hal tersebut berhasil dipatahkan dan dia berhasil dikalahkan. Dan menyisakan anggotanya yang sekarang telah menjadi Yonko di dunia baru. Contohnya Whitebird, Kaido, dan Big Mom. Setelah melihat kapten mereka dikalahkan, masing-masing kru Sebek ini membentuk bajak lautnya sendiri dan menjadi bajak laut yang sangat tangguh di dunia baru. Mungkin masih banyak yang belum terungkap dari sosok karakter yang satu ini, tetapi jika kita membahas bounty, tentunya Sebek harus memiliki bounty yang sangat besar. Kami memprediksi jika Sebek dulunya memiliki bounty sebesar 7 miliar berry. Karena keberadaannya yang masih belum diketahui hingga saat ini, jadi kami menganggap bahwa Sebek merupakan orang yang sangat berbahaya dan masih diburu oleh pihak Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sebek pantas memiliki bounty tersebut? Nah, perlu diingat ini hanyalah prediksi kami dan belum tentu Oda menyatakannya. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang beberapa karakter dengan bounty tertinggi dan masih belum diketahui hingga saat ini. Namun perlu diingat pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah kumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.